Halo jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Saya Pendeta Erni Sendo dari GKI Sangkara Solo. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu meskipun melalui virtual, kami dapat berjumpa di dalam Sapaan Gembala pada hari ini. Kami akan bacakan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berjumpa, Bapak Ibu, kita akan membaca firman dari Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45 yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini saya mendapatkan banyak keluh kesah tentang pelayan dan melayani. Kebanyakan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan atau pelayan-pelayanan yang dilakukan di gereja. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan tentang pelayan dan pertanyaan-pertanyaan tentang melayani. Orang merasa bahwa ketika ia telah aktif bekerja atau beraktivitas atau melayani di gereja, tetapi terus-menerus mendapat perlakuan tidak enak. Seperti sering mendapat protes, merasa dihakimi, merasa menjadi yang tertuduh, dipermalukan, disudutkan, disalahkan, dimarah-marahi, dan seterusnya. Muncullah ungkapan yang mengatakan, "Saya sudah melayani, tapi kok mengalami hal-hal yang buruk atau diperlakukan dengan buruk. Saya kan melayani, kenapa saya mengalami hal buruk seperti ini?" Atau sikap perkataan buruk dari mungkin jemaat gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu ada yang mengcounternya dengan mengatakan begini, kalau kamu mengatakan kamu melayani, itu kan berarti kamu adalah pelayan. Namanya pelayan, apakah pernah yang namanya pelayan itu enak? Jabatan pelayan itu apakah pernah enak? Gitu. Nah, namanya juga pelayan, ya tugasnya melayani atau bekerja bagi orang lain. Dan bisa saja ketika bekerja bagi orang lain atau melakukan tindakan pelayanan itu bisa saja tidak enak atau mengalami banyak hal yang tidak enak, perlakuan yang tidak enak. Apalagi menghadapi orang yang dilayani itu sangat banyak tingkah dan keinginannya. Apa yang dilakukan ini salah, dilakukan itu salah. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana? Masihkah menarik menjadi pelayan dan melayani orang lain? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus dan yang diungkapkan oleh Injil Markus ini. Bapak Ibu, ternyata ada keributan di dalam ring pertama Tuhan Yesus, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu, karena ada orang yang ingin mendapatkan posisi sebagai pemimpin, mendapatkan posisi atau kedudukan yang tinggi. Nah, supaya apa? Kecenderungannya orang mendapat posisi yang tinggi atau kedudukan yang tinggi, gambarannya itu muluk-muluk ya, supaya mungkin ia karena paling tinggi ia dapat bersikap seenaknya, semaunya, bisa juga ongkang-ongkang kaki saja, lalu tinggal main telunjuk, tunjuk sana, tunjuk sini, orang lain yang mengerjakannya. Bapak Ibu, tentu saja ini bukanlah pemimpin yang Tuhan Yesus maksudkan. Pemimpin yang Tuhan Yesus maksudkan ketika ia menjelaskan kepada murid-murid, Tuhan Yesus ingin mengatakan pemimpin itu atau orang yang punya jabatan tinggi atau orang yang punya kedudukan tinggi adalah seorang hamba, seorang pelayan.
Namanya hamba atau pelayan ya tugasnya melayani orang lain. Melayani orang yang ia pimpin. Contoh, kalau orang yang ia pimpin ini punya masalah-masalah tertentu, siapa yang harus menyelesaikan? Ya si pemimpin ini yang harus selesaikan. Contoh, kalau ada banjir, ada bencana, kemiskinan, kelaparan, siapa yang harus bekerja Bapak Ibu? Ya pemimpin dari masyarakat yang punya persoalan-persoalan ini. Pemimpin dari orang-orang yang terkena banjir, terkena bencana, terkena masalah kemiskinan. Lalu kalau yang dipimpin ini punya kesulitan-kesulitan, ya maka siapa yang harus mengerjakan, menyelesaikan kesulitan-kesulitan ini? Ya, si pemimpinlah yang paling keras memikirkan jalan keluarnya. Dan pemimpin seperti ini pasti nggak bisa tidur tenang, Bapak Ibu. Dia yang harus bekerja memikirkan betul sungguh-sungguh gitu. Jalan keluar bagi yang dipimpinnya ini. Kalau yang dipimpinnya itu mendapatkan perlakuan tidak adil, maka si pemimpin inilah orang yang menggerakkan atau mengerahkan segala upaya untuk membela orang yang ia pimpin yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Itu tugas pemimpin Bapak Ibu. Dengan demikian berarti pemimpin adalah orang yang paling repot, paling banyak kerja pikirannya, paling banyak kerja kaki tangannya. Bahkan karena ia yang paling banyak bekerja inilah, ia gampang sekali atau rentan terhadap terluka akibat dia bekerja melayani bagi orang lain itu. Dia pasang badan. Bapak Ibu, pertanyaannya, pemimpin seperti ini bisakah ia gembira? Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Dan itu disaksikan penginjil Markus. Ia datang untuk melayani dan menerima resiko dari pelayanannya tersebut, yaitu nyawanya sendiri. Apakah Tuhan Yesus bergembira? Ya jelas ia bergembira dan bersuka cita karena saat yang orang yang dia layani itu bisa mendapatkan keselamatan dari pelayanannya. Itu kegembiraannya Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, pesan firman ini itulah yang mestinya ada pada kita. Prinsip-prinsip pelayanan seperti ini ada pada murid-murid Kristus. Tugas kita adalah melayani, bekerja bagi orang lain, bekerja bagi dunia. Lakukanlah dengan taat dan bergembiralah karena pelayanan kita pasti tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu untuk memikul tanggung jawab sebagai pelayan dan mengerjakan tugas kami sebagai pelayan itu, yaitu melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Dan kiranya kegembiraan di dalam melayani Tuhan dan sesama ada pada kami anak-anak-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.